Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari 14 sampai ke 17. Kita membaca bersama-sama serentak semua. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Atau terjemahan lain, karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu nafsu kedagingan dan nafsu mata serta kecongkakan hidup sekarang, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, atau dunia ini akan musnah beserta segala nafsu di dalamnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita berdoa sekali lagi. Celikanlah mata kami dan cerahkanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami yang berjalan di dunia sebagai musafir, sebagai tetamu, boleh mempunyai pandangan dan pengertian yang kekal yang Tuhan nyatakan dari sinar cahaya firman ke dalam hati kami masing-masing. Beri pengertian dan kesadaran kepada kami untuk sungguh-sungguh memegang dan sungguh-sungguh berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara, Yohanes tulis surat kepada 3 macam orang: anak-anak, bapak-bapak, dan orang-orang yang muda. Saudara-saudara, ini sama sekali tidak berarti orang-orang anak-anak itu adalah anak-anak kecil. Karena saya percaya anak-anak kecil tak mungkin mengerti begitu dalam tentang firman yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Anak-anak di sini dan remaja di sini dan orang tua atau bapak-bapak di sini adalah diukur daripada satu kronologi pengalaman rohani seseorang. Sehingga anak-anak adalah orang yang baru diselamatkan, sudah menerima kelahiran baru, sudah menerima hidup daripada Roh Kudus. Dan karena mereka masih baru menerima hidup tapi belum dewasa, itu disebut sebagai anak-anak. Dan kedua, bapak-bapak adalah orang yang sudah menjadi mahir dan sudah mengalami sesuatu pengalaman yang sangat limpah, sehingga mereka sudah matang kerohaniannya yang boleh menjadi contoh teladan bagi semua orang Kristen. Ketiga, orang muda adalah mereka di dalam perjuangan di tengah-tengah yang baru menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan mereka yang sudah lama menjadi orang Kristen. Nah, ketiga macam orang ini sama-sama memerlukan firman Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada satu periode hidup kerohanian orang Kristen yang sudah boleh tidak perlu firman Tuhan. Saya sudah lama jadi Kristen, saya sudah pernah dengar semua, ini tidak perlu. Tidak. Firman Tuhan adalah untuk orang yang baru percaya. Firman Tuhan juga untuk orang yang sudah mahir. Dan firman Tuhan khusus diperlukan oleh orang di tengah-tengah perjuangan sebagai orang Kristen. Saudara-saudara,
once evangelized, the rest of your life, the whole journey taught unceasingly. Satu kali kita diinjili, menerima Tuhan, kita sudah diselamatkan sampai mati, tidak berhenti-henti. Sisa hidup harus dididik, diajar dengan firman Tuhan terus-menerus. Sekarang persoalan adanya, apakah kita masih belajar setelah kita menerima Tuhan? Setelah kita mahir, setelah kita sudah lama jadi Kristen, masihkah mempunyai keausan untuk diajar? Kedua, apakah cukup orang yang mengajar kita dengan bahan yang tidak habis-habis, memberikan petunjuk kepada kita? Bukankah kita sendiri sudah bisa menggali sendiri? Nah, itu sebab saudara, saya meminta saudara perhatikan dua sifat ini. Pertama, sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Sifat ingin menerima firman Tuhan. Sifat yang mau belajar terus menerus. Itu harus ada pada setiap orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen setelah 2 tahun 3 tahun menjadi Kristen, sampai mati tidak maju kerohaniannya. Ini fakta. Dan ini terlalu banyak. Karena mereka anggap dia sudah tahu. Apalagi begitu jadi Kristen langsung ikut sekolah teologi berapa tahun. Dia kira dia sudah tahu semua. Siapapun khotbah diremehkan. Siapapun khotbah dihina. Karena dia kira dia sudah pintar. Nah, orang semacam demikian tak mungkin mempunyai kemajuan lagi. Orang semacam demikian tidak mungkin ada perubahan hidup lagi. Itu sebab begitu banyak orang Kristen setelah menjadi Kristen tidak lama, hidupnya mandek di situ, macet di situ, sampai mati tidak ada perubahan. Engkau bicara apa sama dia? Oh, sudah tahu. Engkau khotbah apa sama dia? Tak perlu. Karena dia rasa dia diri sudah tahu. Dan kemajuan tidak pernah ada lagi. Kemajuan tidak pernah dialami lagi. Saya mau tanya langsung ke dalam hati nurani saudara-saudara. Sudah berapa tahun engkau tidak ada perubahan hidup? Sudah berapa tahun engkau tidak ada kemajuan pengertian? Kalau anak kecil mengatakan, oh begitu ya. Wah. Sesuatu kuriositas yang diutarakan melalui kepuasan mendapatkan sesuatu yang segar dan baru. Diutarakan. Tapi saudara-saudara, banyak orang Kristen sudah tidak ada lagi hal itu. Karena dia kira dia sudah cukup. Dia sudah tidak perlu dididik lagi. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan beri kepada aku satu lidah yang belajar. The teachable tongue. Beri kepada aku satu telinga yang mau belajar. Kalau seseorang Kristen sudah lama menerima Tuhan, masih mempunyai kerinduan, mempunyai hati yang segar dan keausan seperti baru menerima Tuhan, berbahagialah dia. Saudara-saudara, masih adakah firman yang bagi engkau segar dan sangat dibutuhkan? Sangat bersyukur aku boleh mendengar. Masih adakah hasrat yang menanti-nanti firman Tuhan minggu ini untuk saya itu apa? Masih adakah kalimat-kalimat yang boleh merubah, menggugah, membuat engkau sadar dan berubah daripada hidup yang kurang senonoh dan kurang sesuai dengan kehendak Tuhan? Barang siapa mempunyai sifat seperti ini, maka dia masih mempunyai sesuatu kepolosan sebagai anak-anak. Kembalilah engkau menjadi anak-anak, atau engkau tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kembalilah engkau kepada sifat anak-anak, karena di dalam surga orang-orang di dalamnya adalah seperti ini. Tetapi sebaliknya, ada seorang yang selalu aus, selalu rindu, selalu mau terima sesuatu, tetapi mereka merindukan sesuatu karena bosan yang benar, bosan kepada pengajaran yang baik. Mereka suka yang satu rangsangan yang baru. Akhirnya ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, asal baru, asal segar, mereka terima. Itu sebab saya melihat ada dua hal yang sangat-sangat menjadi ciri khas kesulitan gereja. Semacam adalah orang yang begitu lama menjadi orang Kristen, akhirnya menjadi kolot dan tidak berubah. Kedua adalah orang yang begitu sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan, akhirnya menjadi terlalu gampang menerima yang salah. Dua-dua ini tidak benar, saudara-saudara. Sebagai orang yang berdiri di atas menara pengawal, saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala, saya harus memberikan peringatan-peringatan yang penting kepada Anda. Engkau harus kaku,
harus konservatif, harus mempertahankan yang lama, tapi tetap mempunyai jiwa yang segar mau menerima yang baru dari Tuhan. The new guidance of Holy Spirit, the new illumination of the Word of God, the new understanding of the old passages. Perlu sekali. Kedua, sebagai pemimpin gembalamu, saya minta saudara harus mempunyai sesuatu keberanian untuk mempertahankan yang baik dan tidak menerima segala yang salah. Dengan kepekaan yang tajam sekali. Dengan kepekaan yang tajam, engkau bisa membedakan ini salah, ini tidak benar. Nah, kepekaan itu jangan untuk rugi sendiri. Saudara-saudara, kalau kita ada kesulitan, cari jalan keluar, jangan ngomel. Anak saya dan kesulitan kerja sampai jam 2. Kekurangan uang, dia harus kerja, tidak minta. Ini didikan, jangan ngomel. Saya tidak puas karena tidak cukup. Saya ini, itu satu sifat anak-anak. Saudara-saudara sekalian, ada kesulitan, cari jalan keluar dengan banting tulang, dengan keadaan berkorban dan sebagainya. Dan dengan cara demikian yang baik kita pelihara dan kaku tidak mau robah. Tetapi yang baru kita harus peka sekali. Peka kepada pimpinan Tuhan, peka kepada pimpinan Roh Kudus, peka kepada sesuatu yang ada, pencahaya baru dari firman Tuhan yang lama. Tapi jangan terlalu peka untuk untung rugi, mati hidup, dan faedah diri sendiri. Dan kepekaan itu harus ada arahnya. Kita harus peka di dalam hal apa. Lain kali ada satu ceramah yang lain baru saya ceramahkan. Kita kembali kepada sini. Nah, orang yang tua adalah orang yang selalu kaku. Tapi kekakuan itu diperlukan di dalam sejarah. Karena orang-orang tua yang kaku itulah yang selalu memelihara sesuatu tradisi yang baik yang diturunkan dari sejarah. Itu sebab orang tua ada fungsinya di dalam melestarikan sesuatu yang berbobot dalam sejarah sampai hari ini. Kita harus menghargai itu. Tapi orang tua mempunyai kelemahan, tidak bisa lagi buka untuk sesuatu yang pimpinan baru. Itu harus kita sadar, harus kita memerlukan kepekaan. Dan orang-orang yang baru, lahir baru, mungkin sekali sembarangan bisa ditarik ke sini ke sana karena belum stabil doktrin dan kepercayaan. Orang tua bisa memeliharakan doktrin yang penting, tapi mungkin terlalu kaku dan akhirnya menjadi menghambat pimpinan Tuhan yang baru. Tetapi orang muda di tengah-tengah dua macam ini, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Yang jadi pemuda adalah orang berjuang dan dia perlu sesuatu keberanian, perlu sesuatu peperangan, perlu sesuatu kuasa kemenangan. Itu sebab Yohanes berkata, "Hei orang-orang muda, aku menulis surat ini kepada kamu karena kamu telah mengalahkan si jahat itu. Dan kamu memiliki firman di dalam hatimu. Kamu adalah orang yang berperang di dalam kesulitan-kesulitan." Saudara-saudara, di dalam Fuller Theological Seminary penyelidikan gereja setelah 36 tahun itu mulai bergejala tua. Kalau sudah 52 tahun gereja itu sudah mulai berhenti, stuck dan tidak maju-maju lagi. Karena apa? Karena kerutinan itu terus telah menjadi merajalela di dalam hidup gerejawi. Dan orang-orang Kristen bahkan pemimpin-pemimpinannya sudah tidak ada lagi sesuatu yang dicari, apa yang harus diperjuangkan. Karena sudah merasa pimpinan Tuhan memang begini, ya gini. Jadi banyak gereja tidak maju. Karena apa? Mereka hanya menjalankan tugas rutinitas. Selain itu tidak ada sesuatu yang merangsang mereka untuk berjuang lagi. Bagaimana dengan gerakan Reform Injili? Kita baru belum 20 tahun. Dan saya berkata saudara, gerakan sudah dari 84 mulai dengan speak pertama. Gereja baru 89. Dan sekolah teologi lebih lambat lagi. Ini semua urutan adalah menurut pimpinan dan menurut jadwal yang ditetapkan sebagai prinsip di dalam Alkitab. Kita harus mentegakkan doktrin baru mendirikan gereja. Karena apa? Gereja didirikan di atas teologi. Dan sekolah teologi didirikan setelah gereja berdiri. Jadi teologi sebagai dasar gereja dan gereja sebagai induk sekolah teologi. Ini semua prinsip saya jalankan.
Nah, ini satu hal yang saya harus memberikan penjelasan dan saudara perlu mengerti akan hal ini. Semua yang saya jalankan berdasarkan prinsip Alkitab satu persatu yang tidak dilihat oleh banyak orang di dalam zaman kita. Dan ini gerakan yang akan mentegakkan fondasi untuk mempengaruhi beratus-ratus dan beribu-ribu tahun di Indonesia. Maka kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh kompromi. Sekali lagi, teologi sebagai dasar gereja. Dan gereja sebagai induk sekolah teologi. Kalau sekolah teologi menjadi dasar gereja, maka yang mengajar di dalam sekolah teologi itu mereka adalah anggota gereja yang mana. Lalu mereka bertanggung jawab kepada siapa? Ini tidak benar. Maka Alkitab mengatakan Yesus telah mendengar kalimat dari Petrus, engkaulah Kristus, engkaulah anak Allah yang hidup. Dengan teologi kristologi yang benar ini, maka Yesus baru mengatakan, I'm going to build my church on this rock. Aku mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Yaitu pengenalan Kristus, iman kepercayaan, teologi yang benar sebagai dasar. Baru gereja didiri di ataskan. Sesudah itu, maka setelah orang-orang yang ikut Yesus 3 tahun setengah, melihat Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan sekarang pergi mengajarkan apa yang kututurkan kepadamu, kabar setiap bangsa, jadikan mereka muridku. Baru ada sekolah teologi, baru ada pendidikan teologi, karena orang ini sudah berada di dalam gereja, di mana Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh Kristus sudah dididik, baru mengajar. Dengan demikian gereja adalah induk sekolah teologi. Nah, ini semua prinsip Alkitab yang tidak dilihat atau tidak dianggap penting oleh orang lain. Asal ada uang sewa tempat, bikin kebaktian, undang pengkhotbah, jadi gereja, pasang pelang, silakan. Mereka mau kerja apa silakan. Tapi gerakan ini tidak demikian. Saya harus bertanggung jawab setiap langkah dengan Tuhan. Jadi anak-anak yang baru menerima Tuhan, bapak-bapak yang sudah mahir di dalam kerohanian, dan tengah-tengah adalah orang yang berjuang. Masa muda adalah masa yang mempunyai gairah yang tidak habis-habis. Masa muda adalah masa yang mempunyai semangat perjuangan yang tidak mau berkompromi. Masa muda adalah masa yang mempunyai keberanian untuk berkontak dengan segala dunia yang berbeda, untuk mencari jalan yang terbaik itu bagaimana. Dan masa muda ini adalah sesuatu pengertian orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, tetapi masih kurang pengalaman, tetapi sedang maju di dalam proses. Ini merupakan satu periode yang penting sekali. Orang Kristen yang tidak pernah mengalami perjuangan, orang Kristen yang hanya menerima sesuatu yang jadi seenak mungkin, tak mungkin dia bertumbuh. Hamba Tuhan yang maunya semua disediakan, tak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Hamba Tuhan yang di dalam keadaan kesulitan bagaimanapun berjuang mati-matian, itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, itu sebab, hei pemuda, aku tulis surat kepadamu, karena engkau mempunyai firman di dalam hatimu, dan engkau telah mengalahkan yang jahat. Si jahat itu di dalam seluruh pikiran daripada Yohanes adalah yang mencengkeram seluruh dunia. Nah, ini pada ayat-ayat selanjutnya saudara akan melihat. Saya tidak membahas sekarang. Yaitu si setan, si jahat yang seluruh dunia berada di dalam cengkeramannya. Engkau mengalahkan dia. Nah, ini merupakan satu kemenangan yang luar biasa. Kalau ada seorang menjadi juara dunia seperti Mike Tyson, dia menjadi juara dunia, lalu engkau mengalahkan dia, berarti engkau lebih hebat dari dia, betul kan? Kalau engkau mengatakan saya sudah bisa pukul sampai Stephen Tong jatuh, engkau bilang, ya apa bangganya sih? Engkau bisa menjatuhkan seorang umur 66, ya tidak ada apa-apanya. Berani kan menjatuhkan Mike Tyson? Engkau bilang, Mike Tyson pun saya jatuhkan dia. Kalau gini, lu hebat. Nah, saudara-saudara, kamu telah mengalahkan si jahat. Ini kalimat terlalu besar. Itulah kalimat orang Kristen yang menang. Orang Kristen yang menang itu mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa itu harus ditanya, siapa musuh? Saudara-saudara, Mao Zedong pada waktu muda tulis begini. Hal yang paling penting di dalam revolusi adalah membedakan siapa kawan, siapa lawan. Wah, kalimat ini sudah luar biasa hebatnya.
Saudara-saudara, orang yang tidak bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan, akhirnya menyerang kawan dan mengkompromi lawan. 革命的第一个首要条件就是要认清谁是仇敌，谁是朋友。 Kalimat yang begitu tajam, kalimat yang begitu singkat dan begitu penting keluar daripada penanya Mao Zedong. Saat itu dia masih menjadi salah seorang di dalam pemerintahan Kuomintang, nasionalis. Dia belum mendirikan komunisme. Tetapi dia sudah mulai melihat. Akhirnya dia lepas. Dan dia dirikan komunisme pada tahun 1920-an. Saudara-saudara sekalian. Sayangnya pada waktu tahun 1976. Yaitu tahun dia meninggal dunia. Sebelum itu 5 tahun. Dia sendiri melanggar. Dia tidak lagi bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan. Jadi orang-orang itu yang melawan dia bahkan diabaikan. Orang-orang yang pro kepada dia diganyang mati-matian. Nah saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena dia sudah kabur siapa kawan, siapa lawan. Sehingga di dalam satu gerakan, kalau kita menjadi musuh kita sendiri dan kita tidak memerangi, mengalahkan musuh yang asli daripada kita orang bodoh. Itu sebab saudara-saudara, saya percaya semua prinsip-prinsip yang penting, baik dalam wahyu khusus dalam kitab suci, dan baik daripada pengertian wahyu umum di dalam filsafat dunia yang benar kita harus perhatikan. Karena itu kebenaran. All truth is God's truth. Asalnya hanya berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, saya mau tanya, kekayaan manusia itu sebenarnya itu apa? Kedua, sebenarnya sasaran manusia hidup itu sebenarnya apa? Saya tanya lagi, musuh manusia yang penting itu sebenarnya apa? Musuh kita yang paling penting adalah setan. Musuh kita kedua adalah dosa. Musuh kita ketiga adalah kematian. Musuh keempat dan salah satu yang paling penting adalah diri kita sendiri. Nah kalau ini 4 musuh kita bisa kalahkan, maka kita baru menjadi orang Kristen yang benar-benar menang. Mengalahkan setan hanya bersandarkan kuasa Kristus. Mengalahkan dosa hanya bersandarkan pimpinan Roh Kudus yang mengkuduskan kita melalui firman. Mengalahkan kematian hanya berada di dalam rencana keselamatan Kristus. Mengalahkan diri, engkau harus takluk kepada roh yang berperang dengan nafsu. Saudara-saudara, jikalau kita jelas dan kita mengetahui siapa musuhku, mengapa aku benci, mengapa aku perang kepada dia, maka peperangan dan kebencian itu ditujukan kepada yang harus kita benci dan kita perang, maka kita orang bijaksana. Tetapi kalau kita menujukan kepada orang yang seharusnya kita betul-betul mengasihi dan berdamai dengan dia, itu tidak benar. Itu sebab mari kita belajar bagaimana mengalahkan si jahat itu. Si jahat itu dikalahkan hanya karena orang itu mempunyai firman kebenaran di dalam hatinya. Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak bersalah kepadamu. Pemazmur menulis kalimat ini di dalam Mazmur 119. I keep your heart, I keep your word in my heart. Saudara-saudara, memelihara firman Tuhan di dalam hati, menjadikan firman Tuhan itu bekal hidup, menjadikan firman Tuhan itu inti daripada jiwa kita, sehingga firman itu berada di dalam jiwa kita, baru kita bisa mempunyai kuasa mengalahkan si jahat. Yesus Kristus pada waktu dicobai, dia tiga kalinya dia bersandar kepada 2 hal, pimpinan Roh Kudus dan firman yang tercantum di dalam kitab suci. Nah ini rahasianya. Jikalau Yesus mengalahkan pencobaan, dia perlu taat kepada Roh Kudus. Dan dia perlu memakai senjata yang paling ampuh, yaitu firman Tuhan. Maka siapakah engkau? Siapakah saya? Tidak ada seorang di tengah-tengah kita yang boleh lolos, boleh tidak dikalahkan oleh iblis, jikalau kita tidak mengikuti prinsip daripada kitab suci. Saudara-saudara, keep the word of God in your heart. Saudara yang memelihara firman di dalam hatimu, engkau mudah mengalahkan iblis. Saudara yang tidak mau firman Tuhan di dalam hatimu,
saudara, gampang dikalahkan oleh dia. Hei pemuda, aku menulis surat kepadamu karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam hatimu dan kamu telah mengalahkan si jahat. Sekira mengenai surat ditujukan kepada 3 macam orang, sudah saya berhenti di sini dan sekarang kita masuk ke dalam ayat ke-15 dan ayat 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini merupakan satu ayat yang terus-menerus menjadi sesuatu panggilan bagi kita yang makin dekat dan makin setia, makin berkenan kepada Tuhan. Janganlah mengasihi dunia, karena mengasihi dunia mengakibatkan engkau tidak mungkin mengasihi Bapa. Kalau engkau mengasihi Bapa, engkau tidak mungkin mengasihi dunia. Tak mungkin engkau sekaligus mencintai Tuhan, sekaligus mencintai dunia ini. Bukankah Yesus berkata, engkau tidak bisa melayani 2 tuan. Kalau engkau memberatkan ini, pasti meringankan itu. Kalau engkau memberatkan itu, pasti meringankan ini. Engkau tidak mungkin melayani Tuhan sekaligus mamon. Nah, saudara-saudara, engkau tidak bisa sambil mencintai Tuhan, sambil mencintai uang. Kalau demikian berarti orang Kristen harus miskin kah? Kalau orang Kristen harus miskin baru menjadi pengikut Yesus Kristus. Orang yang makin miskin pasti makin rohani kan? Kalau orang Kristen harus miskin baru orang yang cinta Tuhan. Orang yang makin kaya pasti dia makin rusak rohaninya, bukan? Tapi tidak demikian. Maka cara mentafsir ayat ini adalah cara yang sangat bahaya. Jikalau kita terlalu mendualismekan itu. Saudara-saudara, Gnostisisme mengatakan materi pada dasarnya ada seluruhnya jahat. Dan roh itu adalah dasarnya seluruhnya baik. Spirit is all good and the matter is all evil. Nah, ajaran itu mendualismekan bukan dunia materi dan dunia rohani saja. Itu mendualismekan karya Tuhan Allah sendiri. Nah, ini bahaya. Mendualismekan karya Tuhan Allah sendiri itu mengakibatkan kita hidup skizofrenik. Hidup skizofrenik itu seperti satu orang dibelah menjadi 2 orang. Maka pada hal yang tertentu kita hidup di dalam satu wilayah. Pada waktu yang lain kita hidup di dalam wilayah yang lain lagi. Nah, itu bahaya sekali. Kadang-kadang kita waktu di gereja kita sifatnya seperti malaikat. Tapi setelah keluar dari gedung gereja meleset. Kita pada waktu di dalam persekutuan kita rohani sekali. Bicaranya semua kitab suci. Di dalam hidup perdagangan kita menipu, kita membohongi orang lain, kita berbuat segala macam kejahatan. Karena apa? Itu hidup secara tidak sadar seperti orang hidup skizofrenik yang terpecah belah menjadi 2 macam. Maka bagaimanakah kita hidup secara sinkron? Bagaimanakah kita hidup secara harmonis di dalam diri kita sendiri yang dicipta oleh Tuhan di dalam 2 wilayah yang sama-sama berada di dalam satu unit. Kita mempunyai tubuh, kita mempunyai roh. Tubuh milik Tuhan, roh milik Tuhan. Kalau demikian, tak boleh kita mengatakan roh itu suci adanya, tubuh ini dosa adanya. Nah, ajaran dari Gnostisisme telah mengakibatkan orang dualisme pada abad pertama dan abad kedua permulaan hidup yang sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, salah seorang yang namanya Cerinthus adalah tokoh Gnostisisme dan dia mengajar karena Yesus Kristus itu adalah roh dan dia adalah anak Allah dari kekal sampai kekal. Maka roh itu suci adanya. Tetapi kalau ditanya, kalau Yesus menjadi daging, bukankah dia sekaligus mempunyai daging materi ini? Tetapi kalau menurut Gnostisisme, daging materi itu jahat aja. Kalau demikian, Yesus menjadi orang yang jahat. Roh itu suci, tubuh ini jahat. Dia kalau menjadi daging berarti jahat. Kalau begini bagaimana? Engkau mengerti akan inkarnasi. Cerinthus mengatakan tidak. Yesus tidak pernah menjadi daging. Yesus dilahirkan oleh Maria.
Yesus menjadi daging. Itu sebab Yesus ada daging dan ada roh. Bagaimana menjelaskan kalau roh itu suci mutlak dan daging itu ada najis mutlak? Dia mengatakan tidak. Tubuh Yesus itu hanya bayang-bayang. Sebenarnya dia roh, tetapi dia memberikan semacam kemungkinan kita melihat dia berdaging. Sehingga kita kelihatannya adalah bergabung atau bergaul dengan seorang yang ada materi. Padahal itu cuma fantom. Itu cuma bayang-bayang. Itu cuma mirage. Itu cuma sesuatu yang disebut di dalam bahasa Greka dokayo. Nah dengan demikian itu menjadi satu filsafat yang namanya docetisme. Docetisme berasal dari istilah dokayo. Dokayo berarti bayang-bayang. Sehingga Yesus tidak pernah inkarnasi. Yesus itu adalah roh yang kelihatan bertubuh. Tapi tubuh itu tidak murni, tidak real, tidak sungguh-sungguh. Maka Yohaneslah orang yang diberikan umur panjang lebih daripada Paulus. Untuk bertemu dengan orang semacam dia dan berperang dengan dia. Itu sebab di dalam satu cerita sejarah. Satu hari Yohanes pergi mandi di dalam zaman Romawi. Kamar mandi itu tidak di rumah. Kamar mandi itu ada tempat di mana umum semua orang boleh ke situ. Dan orang yang miskin habis mandi pulang, orang kaya habis mandi di massage, pijat di situ. Nah itu tempat mandi itu ada kolam yang besar, semua orang boleh mandi di dalam. Pada waktu Yohanes pergi mandi, dia ketemu Cerintus di situ. Begitu lihat, langsung dia putar balik, dia tidak mau masuk dan dia mengatakan satu kalimat. Pergilah dari sini karena Cerintus ada di sini. Dan langit segera akan roboh kalau dia ada di sini. Jadi dia tidak mau bergaul. Tidak mau bersekutu dengan musuh gereja. Dia tidak mau berada bersama dengan orang yang doktrin tidak beres. Dia begitu jengkel. Engkau bilang, oh kenapa Yohanes rasul kasih? Tidak ada cinta kasih. Kenapa Yohanes tidak mau bersekutu dengan dia? Di dalam hal doktrin yang sudah menyeleweng dan sudah merusak ajaran Alkitab, tidak ada persekutuan. No relationship, no fellowship between the right truth and the misinterpretation of the truth. Di situ dia tidak bersekutu dengan dia. Nah saudara-saudara, orang-orang kalau percaya roh itu suci, tubuh itu najis, maka dia harus jerumus ke dalam kecelakaan yang besar. Dia punya tubuh itu adalah bersifat salah. Kalau tubuh bersifat dosa, lalu kita tanya, siapa yang mencipta materi? Siapa? Siapa yang mencipta dunia materi? Siapa? Tuhan. Kalau begini Tuhan menciptakan dosa dong? Di situ. Jadi saudara jangan kira doktrin tidak penting. Salah sedikit pengertian, seluruh doktrin bisa goncang. Kalau memang tubuh materi itu jahat, maka siapa yang menciptakan tubuh? Siapa yang menciptakan materi? Tuhan Allah. Kalau tubuh itu jahat, bukan berarti Tuhan pencipta kejahatan. Maka sebelum rasul semua meninggal dunia, sudah ada pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli tidak tunggu sampai yang terakhir meninggal dunia baru disusun. Tapi sebelum 12 murid, yaitu mereka meninggalkan tempat bersama, pergi ke seluruhnya mengabar Injil. Ini legenda. Mereka semua kumpul untuk kali terakhir. Dan di dalam kali terakhir, mereka semua memberikan satu kalimat menurut iman kepercayaan. Lalu dicek oleh 11 yang lain. Sehingga 12 kalimat itu menjadi 12 butir yang saudara baca di sini. Ini 12 butir. Nah menurut 12 butir ini adalah masing-masing satu butir dari satu rasul. Pasti Yudas tidak ada. Waktu itu mungkin Paulus yang telah menggantikannya. Dan ini 12 butir mewakili kesimpulan daripada apa yang diturunkan oleh 12 rasul kepada gereja sepanjang sejarah. 12 butir ini menjadi representatif daripada iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen di dalam gereja yang kudus dan am sepanjang sejarah dan seluruh dunia. Inilah iman kepercayaan kita. Nah saudara-saudara, apakah butir pertama? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, semua Khalik langit dan bumi. Dan di sini adalah senjata yang paling tajam untuk menolak dualisme gnostisisme.
Saudara-saudara, jangan asal tahu, asal baca, asal kutip. Saudara-saudara, engkau mengerti. Kalimat pertama bukan hanya sesuatu pengertian yang ditulis di sini, tapi sesuatu perjuangan dengan gnostisisme. Akhirnya dengan iman, kepercayaan, dengan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kalimat pertama, I believe in God, the Father, the creator of heaven and earth. Pencipta langit dan bumi. Jadi bumi ini materi. Di langit ada rohani. Bumi ini materi dicipta oleh Tuhan. Masa Tuhan itu adalah pencipta kejahatan? Tidak. Kalau Tuhan bukan pencipta kejahatan, kalau demikian kita memelihara tubuh ini cinta dunia tidak? Tidak. Kita mempunyai uang salah tidak? Tidak. Nah, konsep ini yang bikin engkau sehat. Sehingga engkau tidak akan mendualismekan. Janganlah mencintai dunia dan segala sesuatu di dunia ini. Kalimat ini tidak bisa diartikan melalui pengertian dualisme. Materi itu jahat. Kita tidak boleh mencintai materi. Tapi saudara-saudara, kalau demikian apa artinya tidak boleh mengasihi dunia? Nah, dunia ini banyak materi. Apa artinya janganlah kamu mengasihi dunia? Bagaimana definisi untuk mengerti dunia di sini? Satu tragedi yang terjadi di dalam sejarah Amerika, yaitu satu gereja congregational mengusir pendetanya hanya karena nyonya pendeta suka beli barang yang mahal. Saudara-saudara, siapa itu? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu dianggap 3 pemikir yang terbesar di dalam sejarah Amerika. Pertama, Jonathan Edwards from New England. Kedua, Horace Bushnell. Dan yang ketiga itu adalah Rustin Bush. Ini dalam sejarah teologi Amerika dianggap 3 tokoh yang paling tajam pikirannya. Sayangnya hanya yang pertama itu reform, yang kedua itu liberal, dan ketiga itu social gospel. Saudara-saudara, yang reform itu Jonathan Edwards. Dia betul-betul meneruskan teologi Calvinisme dan betul-betul mempelajari dan mempelopori teologi reform, ditambah dengan jiwa penginjilan yang luar biasa. Jadi ya salah satu adalah reform Injili yang menjadi patron di dalam sepanjang sejarah. Salah satu khotbah yang paling penting yang ditulis oleh dia adalah orang berdosa di dalam tangan Allah yang marah. The sinners within the hand of the angry God. Nah, khotbah itu dia tidak berkhotbah dengan muluk-muluk, dia khotbah dengan membaca. Nah, ini salah satu kelemahan daripada gerakan reform. Banyak pendeta reform itu baca khotbahnya satu kalimat demi kalimat. Karena sepanjang minggu dia mempersiapkan khotbah, setiap kalimat sampai jangan ada salah. Maka dia teliti sekali membaca, memikirkan dan menulis sampai berpuluh-puluh jam selesai khotbah itu. Lalu dia bacakan supaya pendengar mendapatkan message. Tetapi itu kehilangan beberapa hal. Pertama, dinamika pembicaraan. Kalau saya bicara sama you ngomong sama saya, mata lihat mata, lebih mengerti apa yang dikatakan. Betul tidak? Kalau saya hadir sama saya kirim surat, pasti lebih rasa intim ada kehadiran saya. Betul tidak? Salah mengerti itu bisa banyak dihindarkan. Kadang-kadang kita pakai fax, pakai email, pakai telepon. Banyak kemungkinan salah mengerti karena istilah yang dipakai itu berkonsep berbeda. Tapi kalau ngomong pribadi, ada kesalahan apa, kesulitan apa, ngomong lalu terus terang. Itu maksudnya apa? Dijelaskan. Lalu salah mengerti itu lebih gampang hilang adanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Maka dia membaca. Dia bukan seorang pidato yang hebat. Dia bukan seorang yang bisa menghafal semua yang dia tulis lalu dipidatokan. Nah, dia pakai baca. Tetapi karena kuasa Roh Kudus begitu besar, sehingga Jonathan Edwards pada membaca kalimat-kalimat daripada khotbah itu, pendengar di bawah itu semua merasakan kehadiran Tuhan. Dan merasakan berapa besar dosa mereka. Dan merasakan mereka sedang berada di pinggir neraka. Tidak lama lagi mereka akan lempar ke dalam api yang kekal itu. Maka sejarah mencatat, waktu khotbah itu dibaca oleh dia, pendengar berteriak minta ampun kepada Tuhan. Ada yang berlutut berdoa, ada yang pegang tiang daripada gereja karena ketakutan jatuh ke dalam neraka. Karena kuasa dia begitu besar, dia mengabar Injil dengan khotbah yang begitu tajam. Dan akhirnya
mengakibatkan kebangunan rohani di New England yang besar-besaran. Saudara-saudara, bukan saja demikian, 200 tahun kemudian Billy Graham pun sering membacakan khotbah itu di dalam kebangunan rohani dia. Billy Graham mengatakan, aku mengutip dari Jonathan Edwards di dalam hampir 200 tahun yang lalu. Khotbah begini. Dan tetap menggerakkan orang. Nah, ini Jonathan Edwards dianggap sebagai salah seorang pemikir yang paling besar. Kedua Horace Bushnell. Horace Bushnell lebih percaya kepada the nature of Christian spirit, tapi bukan sesuatu spiritual experience of the Holy Spirit. Jadi di situ dia lebih mementingkan penggembalaan dan tidak perlu penginjilan. Ini akhirnya dia menjadi seorang yang agak liberal. Dan ketiga, Rauschenbusch menganggap tidak ada pertobatan dosa pribadi. Yang perlu bertobat adalah seluruh masyarakat. Jadi itu namanya penginjilan adalah untuk merubah masyarakat, bukan untuk menyelamatkan setiap pribadi. Menurut dia itu hanya satu peristiwa individu yang bersifat egoisme, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan mentransformasikan seluruh masyarakat untuk menjadi kerajaan Allah. Jadi menurut dia, masyarakat kalau sudah melakukan keadilan itu otomatis menjadi kerajaan Allah. Nah, ini tiga pemikir. Ini siapa yang mengatakan ini tiga paling besar? Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr mengatakan the three greatest theological thinker, Jonathan Edwards, Horace Bushnell, dan Rauschenbusch. Nah, kita sekarang tidak mengajar teologi, maka saya berhenti di sini. Kita masukkan. Kenapa akhirnya gereja itu mengusir Jonathan Edwards? Pendeta yang begitu baik. Karena nyonyanya kalau ada uang dia hemat lalu simpan lalu beli barang yang baik. Pada waktu mereka menemukan dia beli itu sendok perak yang bagus sekali. Itu barang-barang meja makan, sendok, garpu, gelas perak yang bagus sekali. Mereka menganggap dia terlalu cinta dunia. Orang cinta dunia tak mungkin mencintai Tuhan Allah. Maka diusir keluar. Dan Niebuhr mengatakan mereka tidak tahu, mereka telah mengkucilkan salah seorang yang paling agung di dalam sepanjang sejarah yang Tuhan letakkan menjadi pendeta mereka. Setelah Jonathan Edwards berhenti daripada menjadi gembala di situ, dia diundang menjadi rektor Universitas Princeton. Dan di masa jabatan tidak lama dia meninggal dunia. Waktu umur 50 lebih dia mati. Dan karya teologinya tidak terus menerus bisa ditulis. Tetapi namun demikian dia telah menjadi pengaruh yang paling besar. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menilai orang lain dengan kacamata, dengan cara kita yang sebenarnya tidak matang. Kalau ada orang kaya, kita rasa dia cinta dunia. Tidak tentu. Ada orang miskin, kita rasa dia sangat rohani. Ada pendeta yang pakai pakaian yang agak sederhana dan tua-tua, kita perlu kasih uang dia banyak. Kalau pendeta yang pakai baju yang bagus, wah ini pasti kaya sekali, tidak usah dikasih. Ada juga orang mempunyai kaos kaki sudah 20 kaos kaki di rumah, sengaja pakai yang lubang-lubang, sengaja dibuka orang lihat supaya dia kelihatan miskin. Orang yang kelihatan miskin, tidak tentu miskin. Orang yang kelihatan kaya, tidak tentu kaya. Semua 1, 2, 3. Lalu saya tanya, saudara kelihatan apa? Hah? Ada orang yang bagaimanapun mesti gengsi luar biasa. Tidak takut kalah nasi asal takut kalah dasi. Saudara-saudara, ada orang seperti itu. Jadi dia perlu aja bikin bagus, kelihatan kaya padahal tidak ada uang. Nah saudara-saudara, orang kalau sakit di rumah tidak ada yang jenguk. Kalau sudah sampai rumah sakit baru dijenguk. Seperti kalau ke rumah sakit belum sakit. Gereja mempunyai gejala begini. Dan ini kebiasaan. Kalau ada orang sampai kanker baru dipertolong. Kalau tidak sakit kanker tidak ditolong. Saudara-saudara, kadang-kadang sakit jantung uangnya yang perlukan lebih banyak dari sakit kanker loh. Saya bukan membela diri ya. Saya tidak pernah minta uang. Tapi kita selalu tidak sadar. Dari orang ini, oh ini pasti cinta dunia. Ini mobilnya bagus. Ini orang kaya. Jangan sembarangan menganggap orang lain dengan penilaian kita yang sempit dan tidak matang. Saudara-saudara sekalian, gereja yang mengusir itu Jonathan Edwards telah berbuat dosa yang besar sekali. Karena mereka tidak menghiraukan pekerjaan Tuhan. Dan mereka menghina hamba Tuhan yang betul-betul setia kepada Tuhan. Hanya karena satu hal yang kecil saja.
Nah, apa artinya kalau engkau mengasihi dunia, engkau tidak ada cinta kasih kepada Bapa? Saudara-saudara sekalian, kalau uang banyak itu namanya mengasihi dunia. Maka Daud, kenapakah dia menjadi raja, mempunyai harta yang banyak, tetap dianggap orang berkenan di hati Tuhan? Mengapakah orang-orang seperti Abraham yang mempunyai uang yang banyak tetap dianggap sebagai bapak dari orang yang beriman? Nah, kalau menjadi hamba Tuhan tidak boleh kaya, tidak boleh pakai barang yang baik, tapi menjadi orang dagang boleh pakai sebaiknya mungkin. Berarti kita mempunyai dua standar. Di Hong Kong seorang tua-tua sudah umur 82 sendiri datang menjemput saya di lapangan kapal terbang. Ini kali kami undang Iu Khotbah. Ada salah satu yaitu tujuan kita mengundang Iu Khotbah. Wah, saya takut. Undang saya khotbah ada tujuan apa ini ya? Apa ya tujuanmu? Supaya kamu di atas mimbar maki-maki pendeta kita. Oh, cilaka. Saya disuruh khotbah untuk maki-maki pendetanya. Kenapa? Karena pendeta kita tidak mau pikul salib. Wah, saya kira sudah kejebak sekarang. Saya ingin masuk kapal terbang balik lagi. Tapi khotbah. Saya bilang, kenapa ya pendetamu tidak mau pikul salib? Pendeta kita itu maunya enak-enak, maunya baik-baik, maunya ini, boleh itu. Lalu saya tanya dia, Bapak sendiri suka enak-enak enggak? Itu lain. Sekarang saya jebak dia kembali. Kalau saudara digigit kepiting, jangan takut. Gigit kepiting kembali. Kalau dia jebak kamu, jebak dia kembali. Saya tanya, jadi kalau engkau hidup enak-enak, enggak apa-apa. Saya kan bukan pendeta. Jadi menurut Bapak, pendeta harus pikul salib. Kalau orang Kristen biasa enggak usah. Bukan begini. Saya tanya, kalau bukan begini, bagaimana? Ya kira-kira begini. Dia mulai kacau. Saudara-saudara, jangan sembarangan bicara kecuali engkau betul-betul ada satu konsistensi pengertian kebenaran. Saya bilang, Alkitab mengatakan, pikullah salibmu dan ikut aku. Menyangkal dirimu, ikutlah aku. Itu bukan hanya untuk pendeta. Itu untuk setiap orang. Betul tidak? Saya tanya, betul tidak? Apakah kita harus membuat pendeta setengah mati? Baru kita rasanya dia pikul salib. Sebaliknya, apakah kita harus bikin pendeta semuanya cukup? Baru rasanya kita cinta pendeta. Ini dua hal harus dipelajari setiap orang. Jangan ambil keputusan. Jikalau anak biasa harus berjuang, harus sambil kerja, sambil sekolah, maka kenapa hamba Tuhan tidak bisa? Jikalau orang dunia harus bekerja mati-matian, dapat gaji tidak banyak, baru bisa hidup, kenapa pendeta harus diberikan kecukupan 100%? Yang disebut pikul salib, yang disebut cinta Tuhan, yang disebut cinta dunia, itu standarnya satu atau dua. Kalau standarnya satu adalah untuk hanya pendeta saja, maka orang Kristen boleh dibebaskan. Saya tidak lihat ada dasar Alkitab. Sebaliknya, kalau setiap orang harus memikul salib, setiap orang harus menyangkal diri, maka bagaimanakah orang Kristen kalau diberi kesempatan mempunyai kekayaan? Apakah itu cinta dunia? Orang berdagang besar, oh cinta dunia. Kenapa banyak orang yang khotbah semacam ini pada waktu perlu berdirikan gereja, dia cari orang kaya untuk mendukung. Jadi itu ada skizofrenik yang menjadi sesuatu karakter yang tidak beres di dalam kita masing-masing. Saudara-saudara, Immanuel Kant mengatakan, yang kau inginkan menjadi standar moral, harus kau setuju untuk menjadi standar moral universal. Saya sangat kagum kalimat itu. Kalau you setuju seorang harus diperlakukan seperti ini, engkau harus setuju semua harus diperlakukan seperti ini. Baru engkau adil. Itu namanya fair. Kalau engkau mau anak muda harus dilatih, anakmu sendiri dilatih dulu. Itu fair. Kalau engkau setuju setelah lambat laun dihormati karena dia sudah berjuang dan perlu
dibuktikan kalau dia sudah mencapai satu kemahiran, harus dihormati. Maka bukan hanya dirimu, orang lain pun sudah berjuang selesai, harus dihormati juga. Sama-sama. Dengan meratasamakan semua, itu baru kita adalah seorang yang bertanggung jawab kepada kebenaran. Nah, ini semua adalah menyangkut apa artinya mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Karena kalau engkau mengasihi dunia, kasihmu kepada Bapa tidak ada di hatimu. Tetapi orang kaya bagaimana menghindarkan diri daripada tuduhan ini? Kalau dia perdagangan adalah 1 bulan omsetnya 30 miliar. Sama orang yang omsetnya 1 bulan itu cuma 300 ribu. Lalu orang 300 ribu lebih gampang tidak cinta dunia. Orang 30 miliar lebih tidak gampang untuk tidak mencintai dunia. Bagaimana kita bikin standar yang sama? Di dalam gereja itu ada tuan, ada budak, ada laki, ada perempuan, ada Yahudi, ada Yunani. Standarnya berbeda. Sehingga kepada seorang pendeta kalau kita memberikan gaji umpama 10 juta. Bagi orang anggota yang bekerja mati-matian 1 bulan cuma 1 juta. Itu cinta dunia. Tapi bagi orang yang berdagang besar, yang menurut kepintaran yang ada pada pendeta ini di dalam perusahaan itu dapat 1 miliar 1 tahun. Engkau cuma diberikan 10 juta. Bagi dia terlalu sedikit. Sehingga menjadi hamba Tuhan di dalam gereja atau menjadi orang Kristen di dunia selalu sulit, lebih sulit dari orang biasa. Karena itu kriteria, standar, ukuran dan cara untuk menilai dari setiap orang itu berbeda. Nah, di sini dikatakan jangan mengasihi dunia dan segala isi di dalam dunia. Apa artinya? Dunia di sini adalah merupakan sesuatu kerajaan yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Suatu penilaian yang bertentangan dengan penilaian daripada kerajaan Allah. Itu artinya. Yesus Kristus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang yang lain yang mengasihi aku. Engkau mengasihi aku lebih daripada mengasihi segala sesuatu di sekitarmu. Nah, ini 2 versi. Engkau mencintai aku lebih daripada murid-murid yang lain kah? Atau engkau mencintai aku lebih daripada mencintai hal-hal yang lain kah? Saya kira versi yang kedua lebih cocok. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mengasihi ikan, mengasihi uang, mengasihi kapal ikan, mengasihi profesi di dunia, mengasihi cara mendapatkan uang di dunia ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih mengasihi daripada ini? Ini berarti dunia. Tetapi tidak berarti engkau harus membuang segala sesuatu, tidak boleh mencintai. Hanya cinta aku baru boleh ikut aku. Kalau demikian, maka Petrus sudah mempunyai istri, bagaimana? Tidak mencintai istrinya. Petrus mempunyai mertua, tidak mencintai mertuanya. Petrus mempunyai usaha, tidak pernah mencintai usahanya. Setelah dia full time mengikut Tuhan Yesus, dia memilih mencintai Tuhan dari semua ini, maka dia full time. Tapi dia tetap mempunyai cinta kasih, objek seperti istri dan sebagainya. Tidak boleh dibuang. Kalau kita mengatakan mencintai Tuhan tidak mencintai dunia, berarti semua materi dibuang habis. Juallah segala sesuatu dan berikan kepada orang miskin. Sesudah itu ikut aku, maka engkau dan aku akan di kerajaan surga. Yesus mengatakan kalimat seperti itu kepada seorang muda yang kaya. Tetapi orang itu mencari hidup kekal, datang berlutut di tengah-tengah jalan di hadapan banyak orang. Apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang itu, saya sudah pernah khotbah di Istora 2 hari tentang hal itu. Dan saya ulangi lagi. Yesus mengatakan, jualah segala sesuatu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apakah ini adalah artinya tidak mencintai dunia? Jual segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau saya jual barangku untuk masuk ke surga, saya mesti jual kepada sesuatu orang, betul tak? Oh, misalnya saya jual kepada Bapak Sukoco. Sukoco bilang, saya beli ya. Sudah beli, uangnya kasih saya. Saya sudah jual, lalu uang itu saya kasih orang miskin. Saya masuk surga. Lalu Sukoco tambah barang itu, dia dengar khotbah, jualah segala sesuatu untuk masuk surga. Dia cilaka, gua beli. Gua baru beli. Dia mesti jual lagi. Dia jual lagi kepada orang ketiga. Orang ketiga dengar khotbah yang sama, kasetnya dikirim. Wah, saya mesti jual.
Kalau begini yang terakhir beli yang cilaka. Ya kan? You jual-jual terus, yang jual masuk surga, yang terakhir beli masuk neraka. Karena dia tidak bisa jual, sudah tidak ada orang beli itu terakhir kok. Maka saya kira itu bukan maksud Yesus Kristus. Juallah segala sesuatu, lalu berilah kepada orang miskin, lalu engkau ikut aku. Artinya apa? Hal apa yang menghalangi engkau untuk mengikut aku, engkau harus buang. Hal apa yang engkau mencintai lebih daripada mencintai aku, engkau harus lepas. Karena hal itu menjadi duniamu yang menyaingi cinta kepadaku. Nah saudara-saudara, bagi orang tertentu uang itu dunianya. Bagi orang yang lain itu semacam dosa, itu dunianya. Bagi orang yang lain lagi pangkat itu dunianya. Bagi orang semacam lagi kuasa dunia, itulah dunianya. Janganlah mencintai dunia, harus mengerti dengan apa yang menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Itu menjadi sesuatu dunia kita. Jadi pada waktu saya umur 17, saya membaca ayat ini. Janganlah engkau mengasihi dunia. Karena engkau mengasihi dunia, engkau tidak ada cintanya kepada aku. Saya waktu itu harus memilih Tuhan atau pengertian-pengertian yang paling mutakhir pada zaman itu. Pada waktu saya umur 17. Halangan saya bukan berzina. Saya tidak pernah berzina. Halangan saya bukan mabuk. Saya belum pernah minum sampai mabuk. Halangan saya bukan berjudi. Saya tidak pernah berjudi. Halangan saya bukan merokok. Jadi yang menghalangi saya mencintai Tuhan itu bukan itu. Yang menghalangi saya adalah saya masih menyetujui evolusi. Saya masih melihat komunisme itu baik. Nah itulah barang-barang dunia yang membuat saya tidak bisa mengikut Tuhan. Akhirnya saya mesti minta Tuhan memberikan penjelasan. Kenapa ini tidak benar? Itu tidak benar. Saya mau pilih dunia atau firman. Duniaku bukan uang. Duniaku bukan materi. Dunia yang menghalangi aku mengikut Tuhan dan tidak bisa mencintai Tuhan adalah karena saya kira itu ada kebenaran di dalamnya. Tetapi meyakinkan seorang pemuda yang sudah terima ada kebenaran di komunisme, di evolusi, di materialisme, dialektikal dan sebagainya. Itu sulit sekali. Maka saya tanya pendeta, kenapa begini, kenapa begini? Saya tidak bisa percaya, ini sulit. Pendeta bilang, setan keluar. Saya tanya, kok setan yang suruh keluar? Terus saya lihat tidak kelihatan setan, cuma kelihatan saya. Kalau begini saya yang keluar dari gereja saja. Saya tanya pendeta tidak jawab. Pendeta lebih suka kalau orang datang itu bawa persembahan. Tidak suka pemuda datang yang cerewet tanya-tanya pertanyaan tapi tidak ada uangnya. Engkau harus beriman. Jangan membiarkan setan yang tidak iman mengganggu kamu. Setan keluar. Setan keluar. Sekarang pertanyaan bukan setan. Mana sih setan? Saya tidak lihat setan. Cuma lihat saya. Dan akhirnya saya kurang sedikit tinggalkan gereja. Tapi saya bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa mencintai engkau. Karena betul-betul yang saya rasa kebenaran ada ini. Jelaskan kalau ini tidak benar, itu yang benar. Lalu saya kembali ke cinta kepada kamu. Lalu saya beli buku, baca buku banyak sekali. Akhirnya menemukan kelemahan-kelemahan evolusi, ateisme, dialektikal, komunisme, semua. Dan sebenarnya Tuhan jawab pertanyaanku. Kalau Tuhan sudah menjawab pertanyaanku, aku berjanji seumur hidup kemana saja aku pergi menjawab pertanyaan pemuda-pemudi yang ada kesulitan. Itulah sebab saya menjadi hamba Tuhan seperti ini. Sampai hari ini tidak ada satu pertanyaan yang sulit daripada pemuda-pemudi intelektual. Meskipun dia miskin. Yang ditanyakan dengan jujur. Saya menghina. Karena saya janji sama Tuhan. Waktu mengajar teologi 40 tahun. Tidak ada satu pertanyaan daripada murid yang saya tidak melayani. Karena dia mau tahu kebenaran. Saya sudah janji sama Tuhan. Please answer my questions. I go to everywhere to answer the question of the young people. Of the intellectual people. Aku janji itu. Dan hari itu yang mengganggu saya mengikut Tuhan. Mengganggu saya mencintai Tuhan. Bukan uang. Bukan zina. Bukan dosa. Tetapi adalah hal ini. Nah saya tidak tahu apakah yang menjadi gangguanmu. Sehingga engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Mungkin gangguanmu itu adalah harta. Tetapi harta sendiri tidak bersalah. Cinta engkau kepada harta yang membuat engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Engkau yang bersalah. Mungkin gangguan orang lain adalah semacam kebiasaan. Nah kebiasaan itu jelek sekali dan mengakibatkan dia tidak bisa mencintai Tuhan. Mungkin bagi orang lain mengganggu dia mencintai Tuhan adalah semacam ilmu.
Mungkin bagi orang yang lain lagi, gangguan untuk mencintai Tuhan adalah satu profesi yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Misalnya, engkau jual lotre. Engkau dapat uang hidup dari jual lotre untuk apa? Itu melayani orang yang tamak. Tapi engkau bilang, inilah nafkahku, inilah pencarianku, inilah sumber hidupku, maka saya tidak bisa buang. Engkau mencintai profesi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lebih dari cinta Tuhan, itu duniamu. Jadi saya mengerti dunia, jangan mengasihi dunia. Bukan daripada kalau ada uang itu dunia. Kalau pakai pakaian yang bagus itu dunia. Saya punya seorang kawan sekarang umur 84 di Singapura. Dari 36 tahun yang lalu saya sudah kenal dia. 38 tahun 68 sampai sekarang. Orang itu pakai baju itu begitu necis bersih. Minggu lalu dia ikut kebaktian saya lagi, sudah 84. Saya tanya, pakaian ini model baru ya? Dia bilang sudah 27 tahun. Dia habis pakai disimpan lagi. Dia habis pakai dibersihkan lagi. Dan selalu. Dan dia tidak banyak berubah. Kalau dulu kurus sekarang gembrot ya lain. Kalau dulu gemuk dengan kurus itu lain. Dia terus memelihara badannya baik-baik. Sudah umur 80 lebih masih pakai baju. Saya kira itu baju baru. Kelihatan orang kaya, kelihatan necis, bersih, kelihatan anggun sekali. Tapi dia mengasihi barang-barang yang begitu baik sehingga pelihara seperti itu. Nah, apakah dia cinta dunia? Dia bilang, Pak, saya paling sedikit beli pakaian. Semua pakaian yang lama saya pelihara baik-baik. Jangan kita menilai, oh ini pakai bagus, pasti cinta dunia. Ini ada cincin cinta dunia. Tidak tentu. Hal itu apakah menjadi sesuatu yang menghalangi engkau kepada Tuhan? Kalau ada sesuatu yang menghalangi engkau kepada Tuhan, menghalangi engkau mencintai Tuhan, itu menjadi duniamu. Saya sangat mencintai musik. Nah, akhirnya mencintai musik menjadi sebagian saya melayani Tuhan. Waktu saya harus pergi daripada kamar musikku. Pada waktu saya masih muda, saya ada stereo, ada speaker, ada yang bagus. Saya harus pergi mengabari Injil 4 bulan. Saya tinggalkan. Karena itu tidak boleh menghalangi saya melayani Tuhan. Jadi yang disebut mengasihi dunia. Jangan pikiran sempit. Lalu kita mengatakan, inilah orang mencintai dunia. Itulah orang cinta dunia. Sehingga seperti Jonathan Edwards itu diusir. Salah. Mencintai dunia itu bisa merubah menjadi idola-idola yang sekarang mencengkeram hatimu. Sehingga engkau tidak lagi mengutamakan pekerjaan Tuhan. Itu namanya cinta dunia. Saudara-saudara sekalian. Barang siapa yang mencintai dunia, maka cinta kepada Tuhan tidak ada di hatinya. Dari mana tahu? Saat Tuhan mau dia kerjakan sesuatu. Saat Tuhan menuntut sesuatu. Dia tidak mau mengikuti Tuhan. Dia ikuti nafsu sendiri. Itu namanya cinta dunia. Jadi ada orang yang ketakutan kalau suaminya itu tidak Kristen. Banyak istri itu ketakutan kalau suaminya Kristen. Diinjili, ditolak. Diinjili, ditolak. Wah, dia silakan kalau suamiku tidak Kristen, besok aku ke surga, dia ke neraka. Terus lihat-lihatan gitu jauh sekali bagaimana. Akhirnya dia berdoa, akhir suaminya jadi Kristen. Sudah jadi Kristen, terbalik. Dia ketakutan suaminya jadi pendeta. Nah, yang ketawa tahu pengalaman ini ya. Sudah. Kalau suami tidak Kristen, dia ketakutan suami ke neraka. Kalau suami jadi pendeta, dia ketakutan ongkos hidupnya kurang. Jadi dia mulai gelisah yang lain. Kristen sih boleh tapi jangan terlalu ya. Boleh ke gereja tapi jangan jadi pendeta. Jangan sekolah teologi. Cilaka lu dari teologi. Tuhan jangan jadikan dia pendeta. Ini sebenarnya dua-duanya. Ketakutan suami masuk neraka karena cinta suami. Ketakutan suami jadi pendeta karena cinta suami. Dua-duanya tidak. Dua-duanya egois. Jadi jangan lihat gejala. Orang yang kelihatan doa, waktu cinta Tuhan. Nah tentu, dia egois sekali mungkin. Setiap doanya minta ini, minta itu sesuai Tuhan yang sesuai dengan keinginan dia. Nah tentu dia cinta Tuhan. Orang yang kelihatan begitu pintar, rajin melayani Tuhan. Belum tentu dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia suka menonjolkan diri untuk dilihat orang lain. Siapa tahu? Tidak tentu semua ya. Tetapi hanya Tuhan yang menilai hati nurani. Itu sama mari kita membalikkan semua dari gejala dan semua dari hati nurani kita balikkan. Yaitu Tuhan tidak lihat luar, Tuhan lihat dalam. Amin. Tuhan tidak ditipu oleh fenomena luar. Tuhan menilai dari motivasi hatimu. Jadi siapa mencintai Tuhan, siapa mencintai dunia,
Itu ada penilaian yang lebih jitu daripada ukuran motivasi. Lalu sesudah ini kalimat selanjutnya menjadi satu patokan yang penting. Apa itu dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, di sini jelas sekali tidak ada satu kalimat mengenai materi. Keinginan, keangkuhan. Ini adalah menilai apa namanya cinta dunia dari motivasi dan jiwa, bukan daripada sesuatu yang diraih secara materi. Kalau engkau mempunyai materi banyak, tapi jiwamu adalah menawan semua ini untuk memuliakan Tuhan, engkau tidak bersalah. Kalau engkau mempunyai materi sedikit, tapi itu mengganggu engkau mencintai Tuhan, itu sudah salah. Saudara-saudara, di sini dikatakan 3 hal. Keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Ketiga, ada keangkuhan dari berjiwamu, kecongkakan dalam hatimu. Berarti Tuhan melihat daripada sesuatu motivasi, sesuatu keinginan di dalam. Dan istilah ini diterjemahkan dalam terjemahan lain sebagai nafsu. Nafsu daging, nafsu mata, dan kesombongan dunia sekarang ini. Atau kecongkakan kini. Kecongkakan itu boleh dibandingkan semacam kebanggaan yang kekal. Dan kedua, kesombongan untuk sementara. Kesombongan untuk sementara adalah kesombongan yang akan layu, akan lewat, digugurkan, tidak panjang. Itu kesombongan sementara. Ada beberapa orang rumahnya, ruangan tamunya taruh dia jabat tangan sama presiden, fotonya. Wah, itu bangga sekali ya. Saya sendiri melihat beberapa rumah ada foto dia lagi jabat tangan sama presiden. Presiden Soeharto begini, dia begini. Wah, sama bangganya. Tetapi herannya itu foto yang dipigorakan besar-besar itu setelah tahun 2000 saya pergi rumahnya hilang semua. Kenapa hilang? Dulu ada foto itu semua datang. Sekarang dulu kalau lihat foto dia jabat tangan sama presiden, mereka merasa bangga. Sekarang lu kroninya, awas lu diganyang lu. Jadi kebanggaan itu kebanggaan kekinian. Itu kesombongan sementara, bukan kesombongan yang selama-lamanya. Saudara-saudara, segala sesuatu yang sementara tidak boleh menjadi sesuatu yang memenuhi hati kita untuk kekekalan. Segala sesuatu yang bisa lewat tidak boleh menjadi pegangan kita untuk menyaingi dengan cinta kepada Tuhan. Maka kita harus hati-hati. Apa yang kekal, apa yang tidak. Yang mutlak, mutlakkan. Yang tidak mutlak, jangan mutlakkan. Saudara-saudara, yang tidak mutlak, dimutlakkan, gawat. Yang mutlak, tidak dimutlakkan, juga gawat. Yang tidak mutlak, dimutlakkan, akhirnya engkau akan menjadikan saudara musuh. Yang mutlak, tidak dimutlakkan, engkau akan menjadikan musuh saudara. Mengenai mutlak dan tidak mutlak, ini satu teori yang besar sekali. Saudara-saudara, Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus mutlak suci, ini mutlak. Tetapi daerah Kristen, negara Kristen menghasilkan satu buku namanya Da Vinci Code. Tahu enggak? Yang jualnya sampai beratus-ratus ribu di satu stasiun, berpuluh-puluh juta, sebentar ratusan juta jilid yang dijual dan akan difilmkan. Di dalamnya menulis Yesus berzina. Dalamnya menulis Yesus mempunyai istri yang tidak kelihatan. Dalamnya mengatakan Yesus secara diam-diam sudah menikah sama Magdalena, Maria Magdalena. Itu penghujatan yang paling besar untuk kekristenan selama sejarah. Tetapi kekristenan diam-diam, uskup diam-diam, pendeta diam-diam, negara Kristen diam-diam, biarin. Kekristenan sudah tidak ada lagi tulang punggung. Kita hanya mencari keamanan, menyenangkan orang lain. Tapi kita tidak tahu bagaimana membela kebenaran yang diturunkan kepada kita. Inilah dunia yang begitu gawat. Saudara-saudara, 10 tahun kemudian, pendeta yang berani mengatakan homo itu berdosa akan dibawa ke pengadilan. Karena telah menyerang hak asasi manusia. Jadi dunia akan sampai pada satu saat tidak ada lowongan untuk kita membicarakan apa itu betul, apa itu salah. Tapi dunia akan buka pintu untuk orang yang berani melawan Tuhan, memberikan kepada mereka kebebasan untuk berbicara.
Saudara-saudara sekalian, inilah dunia. Apa yang dikatakan di sini oleh Yohanes harus kita mengerti secara situasi kondisi pada waktu itu. Karena kalimat ini mengatakan selanjutnya, barang siapa yang menjalankan kehendak Allah, itu kekal adanya. Tetapi dunia ini beserta segala nafsu di dunia ini akan lewat, akan musnah, akan lenyap. Berarti dia membedakan yang kekal sama yang sementara, yang sementara sama yang kekal. Ini pisahnya. Jadi bukan pisahnya materi sama roh. Seperti apa permulaan khotbah ini. Pisahnya adalah motivasimu untuk sementara atau untuk kekekalan. Kekekalan itu ada dua macam. Kekekalan pertama adalah dari wahyu umum yang mempunyai pengaruh kekal di dalam sepanjang sejarah. Itu kebudayaan. Kekekalan yaitu dunia ini setelah lewat, ada hidup kekal yang dijanjikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu sampai selama-lamanya. Nah, orang Injili yang tidak ada mandat budaya hanya pentingkan kekekalan yang kekal. Dan dia tidak pentingkan apa pengaruh diam sejarah. Kita hidup di dalam zaman ini. Kita perlu nak libat ke dalam politik zaman ini? Secara praktis tidak. Secara memberi pembimbingan harus. Karena kita sekarang mempengaruhi zaman Soekarno. Tidak perlu, sudah lewat. Kita mempengaruhi zaman abad ke-22. Tidak pernah, belum datang. Kita harus mempunyai sifat garam dan sifat terang untuk mencahaya sekarang ini. Kalau gini, ini kan bukan hal yang kekal. Kenapa kita kerjakan? Lebih baik kita kerjakan yang kekal, Injili saja. Mandat budaya itu ada sifatnya mempengaruhi dunia ini dengan semangat kekekalan untuk sesuatu kelestarian sejarah yang sangat panjang. Itu perlu. Nah, ini penganalisa ini bikin repot luar biasa. Tapi saya harus tangani semua ini. Sehingga saudara-saudara yang disebut janganlah mencintai dunia. Ini disebut cinta dunia, yaitu menginginkan sesuatu yang hanya sementara untuk nikmatan pribadi yang tidak ada arti apa-apa. Kedua, satu kenafsuan, keinginan untuk mata sendiri, untuk menikmati sesuatu. Nah, ketiga ini diwakili oleh 3 pencobaan yang diterima oleh Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus diberikan segala sesuatu. Lihat, engkau kalau menyembah sujud kepada saya, semua dikuberikan kepada engkau. Itu adalah satu nafsu daripada materi. Engkau boleh mencapai segala sesuatu. Aku beri kepada engkau. Kesulitannya adalah dia tidak hak memberi, tapi dia menjadi pemberi. Pemberi segala sesuatu dari Tuhan, bukan dari setan. Jangan kita salah. Lalu naik ke atas bait Allah yang tinggi. Engkau loncat, maka Alkitab mengatakan malaikat akan menjunjung engkau. Lalu satu kali lagi, jadikan batu menjadi roti. Jadi dari materi 2 kali, dari kecongkakan 1 kali. Dari materi 2 kali mewakili nafsu mata dan nafsu daging. Engkau perlu makan kan? Nafsu daging. Engkau lihat kekayaan, nafsu mata. Lalu kalau engkau menyembah aku memberikan semua kepada engkau. Bukan saja demikian. Engkau kalau memang adalah anak Allah, ada yang membuat engkau ditunjang dan tidak jatuh. Engkau bangga, kecongkakan kekinian. Nah, itu 3 pencobaan. Urutan saya tadi tidak menurut akan kronologis atau menurut akan jadwal. Ketiga macam itu mewakili 3 macam pencobaan dari dunia. Jadi pada waktu engkau memakai cara yang tidak alkitabiah untuk memperoleh kebutuhan keuangan dan kebutuhan kedagingmu, itu dunia. Pada waktu engkau memakai kompromi untuk memperoleh kekayaan, kemuliaan, kuasa, nama, itu dunia. Pada waktu engkau menyelewengkan Alkitab, lalu engkau ingin mendapatkan mujizat atau tunjangan Tuhan supaya engkau lebih bangga dari orang lain, itu dunia. Jadi ini 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan kecongkakan dunia. Kecongkakan sementara. Ini 3 adalah dunia. Dunia tidak tentu harus diartikan dengan engkau kaya itu berdosa. Engkau kalau menjadi pangkat engkau berdosa. Yusuf menjadi Perdana Menteri. Daniel menjadi Perdana Menteri. Itu bukan dunia. Tetapi di atas tempat duduk itu, dia pakai kedudukan itu untuk memuliakan Tuhan.
Engkau juga boleh memakai uang memuliakan Tuhan. Engkau memakai kedudukan memuliakan Tuhan. Engkau memakai sesuatu kuasa untuk memuliakan Tuhan. Engkau memakai kesempatan memuliakan Tuhan. Engkau memakai materi memuliakan Tuhan. Itu bukan dunia. Tapi dunia adalah engkau itu untuk diri dan engkau berkompromi dalam dosa. Untuk menjadikan roti dari batu. Engkau tidak tunggu Tuhan. Engkau pakai saya anak Allah. Saya berhak menjadikan roti dari batu. Itu dunia. 35 kali mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah satu kali dilakukan untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kalau engkau melakukan apa untuk kepentinganmu sendiri dan memakai prioritas, memakai privilege yang tidak ada pada orang lain, engkau berdosa. Engkau itu sedang mencintai dunia. Pengertian orang kalau mencintai dunia, cinta kepada Allah tidak ada pada dirinya. Karena apa? Segala sesuatu di dunia ini dan segala sesuatu nafsu dimiliki oleh dunia akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah itu kekal adanya. Minggu depan kita akan tuntaskan bagian ini dengan bagaimana menjalankan kehendak Allah dan tetap sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ayat demi ayat, pasal demi pasal, bagian demi bagian, kami diberi pengertian masuk ke dalam keindahan dan kelimpahan firman kebenaran. Kiranya Tuhan sendiri bekerja di dalam hati kami, sadarkan kami dan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Janganlah meninggalkan kami, jangan membuang kami. Pimpinlah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami peroleh di dunia, kami betul-betul bermotivasi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk melestarikan sesuatu yang bersifat lebih abadi. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.